Biasanya alasan pembalap yang pindah dari top tim ke tim papan tengah ialah mencari tantangan baru dan udara segar. Apalagi jika performanya di tim papan atas tersebut bisa dibilang tidak sesuai harapan dan benar-benar menguras mentalnya. Nah, itu yang dapat dikatakan soal Valtteri Bottas. Setelah berapa tahun menghabiskan waktu sebagai wingman Lewis di Mercedes, dia pindah ke Alfa Romeo yang merupakan tim papan tengah yang cukup solid dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka sebagai tim papan atas nantinya saat Audi ambil alih 2026. Namun, di musim keduanya, dia dapat dikatakan mulai menurun lagi nih dan tampil nggak sesuai harapan. Nah, sekarang gue akan bahas, ada apa dengan Valtteri Bottas? Kang bubur kita satu ini pindah ke Alfa Romeo seperti yang gue bilang tadi pada musim 2022. Dengan regulasi baru, diharapkan Alfa Romeo dapat kembali bersaing setidaknya di papan tengah setelah beberapa musim yang cukup berat ya. Dan itu yang terjadi. Di awal musim, Alfa Romeo mampu bersaing di depan papan tengah lah ya. Dan Valtteri mampu meraih poin-poin besar untuk tim. Seperti biasa kekuatan dia ada di qualifying. Dan bahkan saat pindah tim pun, dia masih menyimpan kekuatan itu dan di awal musim, beberapa kali dia sering masuk Q3. Lalu dia juga mampu mengajari rekan tim rookie-nya, Guan Yu Zhou, agar dia juga bisa terus tampil bagus dan berkembang ya. Dan itu pun juga bekerja dengan baik. Awal musim terlihat bahwa Valtteri Bottas memimpin tim ini dengan baik dan Guan Yu Zhou pun semakin dekat dengannya seiring berjalannya musim. Tapi, sebenarnya kalau dipikir-pikir itu juga masalahnya. Karena seiring berjalannya musim, Zhou mulai perlahan mengalahkannya baik di quali ataupun race. Dan ini cukup impresif untuk Zhou dan sedikit alarm juga untuk Valtteri Bottas. Tentu mobil Alfa Romeo tersebut juga semakin menurun atau kalah upgrade dari rival-rivalnya atau mungkin emang mereka mau ngilang aja dari TV kayak musim depannya. Karena menuju akhir musim, mobil mereka tuh gak sekencang awal musim dan bahkan nyaris kehilangan P6 di konstruktor dari Aston Martin. Itu pun poinnya sama. Tapi karena Valtteri mampu finish di posisi kelima sekali dan Asep hanya mampu finish P6 paling tinggi, itu membuat Alfa Romeo finish di atas Aston Martin karena mereka memiliki finish tertinggi dibandingkan Aston Martin. Lalu kita ke musim ini. Mobil terlihat solid saat testing dan saat Bahrain Grand Prix, Valtteri mampu mengawali musim dengan baik dengan finish di posisi ke-8. Awal yang baik, tapi setelah itu langsung dah menuju arah selatan. Sama kayak seluruh plan Ferrari saat balapan. Tidak ada pace di Saudi beserta tire deck yang cukup tinggi membuatnya finish di posisi ke-18. Australian Grand Prix, setelah kekacauan-kekacauan yang terjadi, hanya mampu finish di posisi ke-11 dan dia nyaris dapat poin. Sementara rekan timnya finish di posisi ke-9. Di Azerbaijan lagi dan lagi tidak ada pace dan tire deck yang tinggi membuatnya finish di posisi ke-18. Di Miami gak banyak hal yang terjadi kepada dirinya dan hanya mampu finish di posisi ke-13. Lalu kita ke Monaco dan hanya mampu finish di posisi ke-11. Ini dimana cukup impresif mengingat dia start di luar top 10, kondisi cuaca yang tricky, dan Monaco ya, susah nyalip. Tapi di Spanish Grand Prix kemarin lah, dimana balapan itu benar-benar merupakan bencana lagi dan lagi. Dimana dia hanya finish di posisi ke-19, sementara rekan timnya finish di posisi 9 lagi. Setelah 7 balapan, dia dengan rekan timnya imbang 3-3 dalam hasil race ketika mereka berdua finish loh ya, nggak termasuk di DNF berarti ya. Unggul 4-3 di qualifying dan masing-masing mencetak 4 poin. Setelah testing, tentu itu bukanlah hasil yang diharapkan Alfa Romeo, apalagi Valtteri. Yang kalau gue lihat juga makin kesini juga makin menurun nih performanya. Ada apa ya kan? Apakah karena usia? Bisa jadi. Tapi performa mobil Alfa Romeo sebenarnya juga tidak membantu. Testing bagus tapi entah kenapa setelah Bahrain Grand Prix malah menurun gitu kan. Kalau melihat Guan Yu Zhou, dia juga sudah dapat dibilang imbang sama Valtteri. Dan gue nggak kaget kalau misalnya nanti nih ya, Zhou mampu mengalahkan Valtteri di akhir musim. Karena kalau kita lihat-lihat, kalau kita bandingin keduanya nih ya, Guan Yu Zhou ini sebenarnya sedikit lebih unggul dari Valtteri ya, kalau dilihat lagi nih. Kalau iya mah nanti dia bakal mengalahkan Valtteri di akhir musim, auto ditraktir Mishwe kayaknya temen-temennya Zhou. Satu hal yang gue perhatiin soal Valtteri juga selama gue nonton Valtteri ya, ialah ketika dia mengalami beberapa hasil buruk, bakal terus berkelanjutan gitu untuk kedepannya. Dah, dari zaman dia di Mercedes sebenarnya sih ya, dapat hasil buruk langsung lockout gitu tiba-tiba.
Nggak susah untuk mengembalikan top performanya. Itu juga terjadi musim lalu. Gacor di awal-awal, tapi pasti mulai mengejar dan Alfa Romeo upgrade-nya kurang ngacir, dia juga ikutan turun. Jadi sebenarnya sejauh ini bukan salah dia doang sih ya, jujur ya. Alfa Romeo juga harus segera memperbaiki apa yang salah dengan mobilnya, karena perlu kita ingat bahwa 2026 nanti Audi itu bakal ambil alih tim ini. Bukan pemandangan yang indah dong tentunya bagi mereka untuk melihat tim ini masih kesulitan bersaing di papan tengah, atau parahnya nanti malah terjun ke papan bawah. Mumpung masih banyak waktu nih ya, jadi gue harap mereka bisa berbenah. Jangan kayak Ferrari ya, sampai sekarang nggak berbenah strateginya. Untuk Valtteri dia harus masih punya motivasi untuk kembali ke top perform, karena motivasi yang tinggi akan menghasilkan hasil yang tinggi. Kayak Nando contohnya yang selalu bermotivasi tinggi sehingga hasilnya pun terlihat. Nah, Valtteri itu juga harus kayak gitu. Dia harus percaya bahwa dia bisa kembali ke performa terbaiknya dan mampu menderek mobil itu untuk meraih poin-poin besar untuk tim Alfa Romeo ini. Sejauh ini dia baru mencetak 1 kali top 10. Tapi jika dia bisa meraih sekali lagi poin, terus bangun momentum, bisalah perlahan nanti kembali ke top performa. Karena biasanya itu yang sering terjadi ya kan. Karena kalau kayak gini terus dan Zhou mampu mengalahkannya, gua rasa musim ini bisa aja menjadi musim terakhir kali kita melihat Valtteri Bottas di F1, mengingat usianya juga 34 tahun ini. Ingat, ada Theo Pourchaire juga yang kemungkinan akan menunggu jika ada perubahan dalam line up tim nantinya. Mengingat Theo Pourchaire di F2 juga lagi cukup oke di musim ketiganya ya tapi ya. Dan ada pembalap lain juga di luar sana yang mengincar seat Alfa Romeo itu dan mempersiapkan diri untuk Audi nanti. Jadi, Valtteri juga perlu berhati-hati nih, karena masa depannya juga belum sepenuhnya aman. Mengingat kontraknya juga berakhir di akhir tahun 2023 ini. Tapi ya, kalau misalnya nanti dia ujung-ujungnya leave F1 dan ya pensiun mungkin ya, kita tetap akan mengingat dia sebagai Kang Mulet yang tampan, yang membuat kita semua terpesona gitu kan ya. Dan yang terbaik juga tentunya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Bisakah Valtteri Bottas, Kang Mulet kita tercinta, menunjukkan top performanya lagi musim ini? Atau kalian merasa bahwa 2023 akan menjadi musim terakhirnya di F1? Karena jujur ya, nggak banyak orang yang ngebahas Alfa Romeo. Tapi ingat, gue selalu melihat semua tim dan semua pembalap dan performanya. Jadi nggak akan ada yang lolos dari mata gue ya kan ya. Jadi ya, kalian tulis aja kolom komentar gimana menurut kalian, apakah Valtteri Bottas bisa epic comeback dan menunjukkan top performanya atau disesit ini musim terakhirnya. Tulis komentar kalian kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Nah, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, link di deskripsi. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.